Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, selanjutnya adalah wa uhibbul mutawaddi'in wa hubbilil ghaniyil mutawaddi', yang artinya kurang lebih adalah bahwa aku cinta, kata Allah itu ya, aku mencintai, aku cinta pada orang yang apa ya, orang fakir ya, orang miskin atau orang yang merendahkan diri. Namun ya, aku, kata Allah, lebih cinta pada orang kaya yang rendah hati. Maksudnya itu rendah hati ya. Jadi pengertian daripada hadis ini ya kira-kira seperti ini pengertiannya. Aku cinta pada orang fakir yang rendah hati ya, yang rendah hati. Tetapi aku lebih cinta pada orang kaya yang rendah hati. Nah, ini yang kedua yang Allah lebih cinta ya. Karena memang betul ya. Coba aja kita perhatikan ya. Kalau orang kaya yang rendah hati itu memang sangat jarang. Orang kaya rendah hati, umumnya orang kaya yo adiguna ya Mas ya. Ya ya bahkan otomatis biasanya yo yang ada ya pamer, ria, ujub, itu biasa dilakukan oleh mereka-mereka yang ya itu tadi, yang hanya mementingkan kehidupan dunia, artinya tidak memikirkan kebutuhan akhirat. Yang pasti beliau, orang-orang yang seperti ini tuh orang yang lupa akan Tuhannya, ya, lalai akan perintah-perintah Tuhannya. Karena kalau orang itu ingat sama Tuhannya, tidak mungkin akan melakukan hal seperti itu. Karena semuanya rezeki itu kan Allah yang mengatur. Ya memang ya orang itu mampu mempunyai ekonomi yang lebih bagus itu memang karena usaha dan kerja kerasnya gitu kan ya, usaha kerja kerasnya itu. Tanpa itu juga ya tidak bisa, karena ikhtiar itu kan adalah satu kewajiban. Namun itu yang masalahnya adalah kalau orang merasa bahwa itu semata-mata karena hasil ikhtiarnya saja, usaha kerja kerasnya saja, walaupun memang betul kenyataannya adalah menghasilkan apa yang diharapkan, tapi lupa bahwa itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Karena bagaimanapun yang namanya Allah itu kan sifatnya Ar-Rahman gitu ya, Maha Pengasih. Nah, pengasih ini kan ya sebetulnya adalah pengasih tidak untuk semua makhluk yang ada di dunia ini. Ya. Sifat pengasih itu kan seperti itu. Artinya Tuhan itu Maha Pengasih. Siapapun orangnya, tidak pandang bulu gitu ya, tidak pandang status, agamanya apapun, apakah agamanya Islam atau non Islam gitu, atau orang yang tidak apa namanya, ya artinya siapapun orang, kalau dia memang berikhtiar, bekerja keras, berusaha, berdoa gitu kan, menurut keyakinannya masing-masing, pasti Tuhan itu akan mengabulkan. Kan begitu masalahnya, karena punya sifat Ar-Rahman ini, Tuhan itu. Namun kembali pada yang tadi, kalau kita sudah berhasil, merasa berhasil, ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya jangan lantas kehilangan jati diri, lupa daratan gitu kan ibaratnya. Ya, karena segala sesuatu itu kalau Allah menghendaki itu kan semuanya kan bisa hilang, lenyap seketika. Kan juga sering kita dengar gitu kan, orang-orang yang dapat cobaan atau ujian atau teguran lah istilahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekayaan yang sudah ditumpuk-tumpuk tiba-tiba lenyap gitu kan. Ya apakah musibah itu berupa kebakaran atau dan lain sebagainya. Kan sering kita dengar.
Kadang-kadang ditipu orang malahan gitu ya Mas. Yang harganya tadinya sekian akhirnya makin berkurang. Atau bahkan di dalam bisnis, di dalam usaha itu dilalah juga menemui kesulitan-kesulitan. Ada aja pengganggunya, ada aja masalah. Apakah karyawan dengan karyawannya, dengan orang lain, kliennya dan sebagainya. Ya dilalah, ya ada macam-macam kalau memang Allah sudah mengendaki sebagai teguran. Maka di saat kita berada pada posisi yang seperti ini, artinya punya kemampuan secara finansial, ya, rendah hati itu sangat penting. Karena orang yang rendah hati itu pasti Allah itu akan mencintai. Jauh lebih cintanya pada orang kaya yang mau rendah hati daripada orang miskin yang rendah hati. Nah, kalau orang miskin rendah hati kan ya memang secara umum logika kita ya wajar kan, karena ya memang merasa tidak punya gitu kan. Apa yang mau dibanggakan nggak punya gitu ya Mas. Ya, yang justru dibenci Tuhan itu adalah orang yang sudah tidak punya sombong lagi. Udah nggak punya sombong gitu. Sombong aja udah dibenci sama Tuhan gitu ya. Apalagi kalau kita ngomong sombong di hadapan manusia, otomatis akan menjadi Tuhan orang-orang lain akan menyepelekan apa yang mau disombongin gitu kan. Ya, kalau orang kita tidak punya gitu ya Mas. Tapi kalau orang yang punya itu kan sombong tuh ya dianggapnya masih wajar memang dia punya kan begitu. Membanggakan apa ya dia punya gitu. Maka tidak heran dalam diskusi ini tadi bahwa Allah itu akan lebih menyukai orang kaya yang rendah daripada orang fakir atau orang miskin yang rendah. Karena perbedaannya sangat jauh di dalam pandangan daripada keumuman di masyarakat itu. Nah, disinilah sebetulnya kalau kita mau berpikir lebih jauh bagi orang-orang yang dianugerahi atau diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat harta, kekayaan. Justru disinilah adalah fungsi mereka ini untuk mengingat bahwa mereka itu ya mestinya bersyukur atas segala anugerah yang Allah telah berikan. Karena kalau syukur nikmat ini mereka lakukan, yaitu dengan salah satunya dia mau untuk berendah hati ya, kepada sesama manusia, ya, apalagi menghadapi orang yang tidak punya, ya tetap biasa, ya, gayanya ya biasa, ngomongnya ya biasa, enggak berjumawa. Ini kan orang itu akan otomatis akan diberikan kenikmatan yang jauh lebih besar. Tidak hanya sekedar nikmat apa yang dia peroleh dari kekayaan itu, yang tentunya akan semakin menambah. Tapi juga nikmat dari apa yang menjadi perlakuan manusia itu sendiri. Kan otomatis tuh orang-orang yang seperti ini kan mesti akan disegani oleh orang gitu ya Mas. Akan dihormati, akan disegani. Secara otomatis akan dimuliakan oleh orang lain. Karena dari etika yang mereka gunakan, yaitu ya, selalu rendah hati walaupun dia mampu. Ini kan bisa menjadi contoh teladan buat orang lain. Tuh si A kaya tapi kan biasa-biasa saja, berbaik sama kita orang-orang yang tidak punya. Otomatis ya kan, kalau orang itu apalagi dermawan seperti tadi yang kita sampaikan yang pertama, ya selain dermawan, rendah hati, otomatis orang-orang yang di sekitarnya itu orang-orang yang pernah ketemu atau berjumpa dengan orang ini, kapanpun di mana pun akan senantiasa memperhatikan dan menjaga. Coba ibaratnya kalau orang yang seperti ini dilalah, namanya orang tidak tahu kecelakaan misalnya, maka tidak akan segan-segan orang-orang di sekitarnya itu akan segera menolong, membantu, ya tanpa pamrih, tanpa harus dibayar, ya dengan secara sukarela. Ini dampaknya. Itu kalau soal masalah itu. Apalagi kalau urusannya dengan yang mengancam jiwa misalnya, ya, adanya perampokan atau apa. Ini orang-orang yang merasa
senantiasa dibaikin dengan budi pekertinya orang kaya itu, secara otomatis walaupun bukan apa-apanya, bukan saudaranya, bukan anaknya ibaratnya, bukan siapa-siapanya, karena orang ini baik, maka siapapun biasanya itu orang itu akan mendapat satu pertolongan. Artinya pertolongan itu orang-orang yang baik ini tadi ya, akan membantu, bahkan boleh jadi akan mengorbankan jiwanya untuk membela orang menyelamatkan orang yang kaya tadi dari ancaman atau dari sesuatu hal yang akan mencelakakan dirinya. Ini banyak sering terjadi. Kalau orang kaya itu mau rendah hati, mau dermawan, ya. Sebetulnya yang namanya dermawan itu kan tidak harus sakcok banyak itu kan enggak sebetulnya. Anggap saja sering membantu di dalam kemasyarakatan, misalnya untuk fasilitas umum misalnya Mas ya. Ya, untuk kebersihan lingkungan ya, sambil ngobrol-ngobrol, duduk bersama sama orang-orang tidak punya, sama orang-orang biasa ya. Itu kan menjadi satu buat orang yang tidak punya, itu kan menjadi satu kehormatan. Maka tadi ya, imbal baliknya pun otomatis akan dirasakan. Tidak hanya nanti pahala itu akan diterima di akhirat itu, enggak. Tidak hanya itu, tapi kenyataannya di dunia pun akan kelihatan. Kenapa? Yang namanya hablum minan nas itu kan sebetulnya kalau kita lihat, ya, kalau kita perhatikan itu adalah sebab akibatnya itu, ya, bisa kelihatan dan bisa kita rasakan. Ya, kita menanam satu masalah yang baik, otomatis pada saat itu juga atau di hari yang berbeda atau di kesempatan yang lain, itu akan menuai kebaikannya juga. Ya, disadari atau tidak disadari. Kita menolong orang, suatu saat kita akan ditolong orang lain. Itu memang hukum timbal balik seperti itu mesti ada. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka marilah bagi kita yang diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat kekayaan, dengan nikmat ya kelebihan harta, ya tetap perilaku kita seperti apa adanya, selalu ya rendah hati, selalu kita bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ya insya Allah dengan seperti ini tadi sudah disampaikan dalam diskusi bahwa Allah akan lebih mencintai orang-orang yang seperti ini. Dan tentu karena Allah mencintai dan bahkan lebih mencintai, pasti di dalam mengarungi kehidupan itu akan jauh lebih baik, akan jauh lebih manfaat dan akan jauh lebih bahagia di dalam hatinya maupun untuk keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Inilah yang perlu kita renungkan, dan makanya itu yang paling penting adalah selalu ingat pada Tuhan atau ingat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan baik dalam ucapan, dalam perbuatan, kita bisa berjalan sesuai dengan real ya, sesuai dengan apa yang digariskan di dalam agama kita. Demikian, semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.